baca firman Allah pagi ini diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-8 yang berbunyi, "Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." Saudara, kita tahu Injil Matius dari pasal 5 sampai pasal 7 adalah berisi tentang khotbah Yesus di atas bukit. Dan di dalam pasal 6 mulai 5 sampai 15 ini bagian Yesus mengajar tentang berdoa. Saudara, doa memang adalah fasilitas yang Allah berikan kepada setiap milik kepunyaannya. Di mana melalui doa kita bisa berbicara kepada Allah, kita bisa menyatakan isi hati kita, bahkan kita juga bisa meminta sesuatu kepadanya. Sebab Allah pernah berfirman juga, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau." Namun saudara, ya tidak semua doa itu akan didengar oleh Allah. Seperti apa yang ditulis di sini, ya di dalam ayat yang kelima dikatakan, "Kalau engkau berdoa, jangan seperti orang munafik." Saudara, orang munafik ini mempunyai pengertian adalah pemain sandiwara. Artinya, ya selalu penuh dengan kepura-puraan. Di depan, ya dia bisa berbicara manis, tetapi di belakang dia bisa ya berbicara yang tidak baik ya di dalam kehidupan kita. Nah, orang munafik di sini katakan dia berdoa di simpang-simpang jalan supaya doa didengar. Lalu doa berdiri di rumah ibadah supaya orang dapat melihat. Dan Allah tidak menghendaki ya doa yang dipanjatkan dengan cara demikian. Saudara, dari ayat yang tadi saya baca dan saudara persimak adalah dikatakan jangan seperti mereka, karena Bapa di sorga mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita, yang menjadi keperluan kita. Oleh karena itu saudara, mari ya kita lihat ya apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Saudara, jujur saja sebagai manusia kita tentunya memerlukan banyak kebutuhan. Banyak hal-hal yang kita perlukan selama kita hidup di dalam dunia ini. Untuk memenuhi setiap kebutuhan kita, maka kita memerlukan uang di dalam tiap-tiap pribadi kita. Dan ini memang satu hal yang memang nyata ya di dalam setiap kehidupan umat manusia. Ada juga orang yang memerlukan pekerjaan di dalam kehidupannya untuk dia bisa mencari nafkah. Ada orang yang memerlukan ketenangan, ya sehingga dia seringkali pergi mencari tempat-tempat yang sunyi. Apalagi bagi seniman-seniman mungkin, di mana mereka mengharapkan mendapat inspirasi di dalam ketenangan itu. Ya ada juga orang yang membutuhkan kesehatan. Amat terlebih sekarang ini, ya di daerah atau di zaman COVID-19 ini, ya tentunya sesuatu yang sangat-sangat ya menghantui kehidupan manusia. Sehingga manusia perlu berjaga ekstra keras untuk menjaga kesehatannya di dalam tiap-tiap tubuh mereka. Lalu ya ada juga orang yang membutuhkan keturunan di dalam kehidupannya. Artinya ya dia perlu ya setelah dia menikah dia tentunya menginginkan ya buah hati di dalam pernikahan itu. Jadi banyak masalah atau banyak kebutuhan-kebutuhan dengan berbagai macam modelnya di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Namun saudara, untuk juga dapat menerima jawaban doa dari Allah, ya kita seringkali tahu atau mendengar firman Allah dikatakan kita juga perlu kesabaran. Ya bukannya Allah tidak mampu untuk segera memberikan jawaban doa di dalam kehidupan kita. Tetapi Allah mau melihat kesungguhan kita. Ya Allah mau melihat kesetiaan kita di dalam kita berdoa kepadanya, meminta sesuatu ya di dalam kehidupan kita. Nah saudara, kesabaran inilah yang tidak juga dimiliki oleh semua orang. Kadang-kadang orang atau manusia itu lebih banyak mau mengikuti kehendaknya, waktunya sendiri daripada menunggu waktunya Allah bekerja di dalam kehidupannya. Saudara, sesuatu yang terburu-buru tentunya tidak akan mendatangkan hasil yang baik ya di dalam kehidupan kita. Saudara,
Seperti waktu Sarah yang menantikan anak perjanjian dari Allah. Waktu Abraham keluar dari negeri Mesir, dari Ur Kasdim, ya Abraham sudah dijanjikan menjadi satu bangsa yang besar. Dan karena Sarah tidak sabar menunggu, sudah setelah 10 tahun dia menunggu, ya sejak keluar dari Ur Kasdim, dia belum hamil juga, maka dia memberi Hagar ya untuk dijadikan ya gundik daripada Abraham. Dan kita tahu bagian hasilnya. Saudara, sesuatu yang yang diinginkan dengan keinginan daging tanpa menunggu waktu Allah bekerja akan datangkan penderitaan ya di dalam kehidupan kita. Lalu saudara, kalau kita lihat ya, kalau Allah bekerja, kalau waktunya Allah sudah sampai, firman katakan bahwa Allah akan menjadi sesuatu indah pada waktunya. Oleh karena itu saudara, mari kita coba belajar bersabar menunggu Allah bekerja, mendengar atau menjawab doa yang kita panjatkan kepadanya. Mari, saya akan ajak kita baca di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 13. Lukas 1 ayat 13 begini bunyinya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Saudara, Zakaria ya dan Elisabet adalah ya suami istri yang hidup benar di hadapan Allah. Suami istri yang hidup ya dalam melayani Tuhan. Suami istri yang takut akan Tuhan. Suami istri yang hidup mempunyai hati yang tulus kepada Allah. Nah saudara, sejak muda mereka menikah, mereka berkeluarga. Namun saudara, sekian lama mereka berkeluarga, mereka tidak mendapatkan seorang anak pun. Saudara, pada zaman itu ada sesuatu aib bagi seorang wanita kalau tidak dapat memberikan keturunan kepada suaminya. Namun Zakaria seorang yang baik, ya, walaupun Elisabet tidak memberikan anak kepada dia, tidak ambil wanita lain untuk menjadi istrinya. Dia tetap setia dengan pasangan pada masa mudanya, seperti apa yang memang Allah kehendaki di dalam kehidupan umat-umatnya. Nah saudara, satu waktu ketika Zakaria mendapat tugas sebagai imam besar, ya pada waktu itu, maka malaikat Tuhan datang kepadanya dan memberitahukan kepadanya bahwa doanya sudah dengar dan dikabulkan oleh Allah. Saudara, untuk menunggu jawaban doa yang mereka panjatkan cukup lama. Soal kita mengatakan mereka waktu sudah lanjut usia, sudah tua. Ya mungkin secara jasmani, ya menurut ilmu kedokteran mereka tidak mungkin dapat mempunyai seorang anak. Atau tidak mungkin Elisabet dapat melahirkan seorang anak untuk Zakaria. Tetapi itulah kuasa Allah luar biasa. Memang sudah waktunya, tidak sesuatu yang dapat menghalangi kuasa Allah bekerja. Kalau Allah sudah bekerja, ya maka itu pasti akan terjadi. Dan itulah yang dialami oleh Elisabet di masa tuanya. Ya dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan menurut malaikat Tuhan harus diberi nama Yohanes, sebab memang inilah ya orang yang diutus oleh Allah untuk membuka jalan ya bagi pelayanan Yesus. Saudara, kita lihat ya tidak ada sesuatu yang mustahil bagi orang percaya. Ya doa-doa yang dipanjatkan oleh orang percaya itu Tuhan dengar dan Tuhan menjawabnya, mengabulkannya. Agar asal kita tetap setia di dalam kita menantikan waktunya Allah menjawab doa-doa kita. Saudara, inilah ya penghiburan di hari tua untuk Elisabet dan Zakaria. Ketika mereka sudah menjadi tua, Allah menghibur mereka sehingga mereka mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama ya Yohanes. Dan kita kenal dia bekerja dan dia sebagai Yohanes Pembaptis yang pada akhirnya membaptis Yesus ya di Sungai Yordan. Saudara, mari ya sebagai milik kepunyaannya, yakin dan percayalah Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang mengerti dan tahu segala kebutuhan kita. Oleh karena itu, ya marilah ya kita tetap percaya kepadanya, kita tetap berseru kepadanya,
kita tetap andalkan Dia di dalam kehidupan kita. Jangan kita cepat putus asa. Jangan kita cepat kecewa kalau Allah belum menjawab doa kita. Karena yakin dan percayalah, segala sesuatu akan dijadikan oleh Allah indah pada waktunya. Puji Tuhan saudara, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap kuat dalam kuat kuasanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.